sudah mulai dengan aktivitas Anda tentunya di hari ini. Dan pagi kali ini, siapa di Rabu, sahabat Sonora, kita ada di perbincangan seputar kesehatan bersama Rumah Sakit Sarjito ya. Dan kali ini kita akan berbincang bersama Dr. Prahara Yuri SPUK seputar hipospadia atau kelainan lubang kencing. Nah, nanti seperti apa akan disampaikan oleh narasumber kita ya. Dan untuk Anda juga sahabat Sonora yang mau bergabung di kesempatan pagi kali ini, silakan ya, Anda bisa ke 081754832000 untuk SMS dan juga WhatsApp-nya, atau bisa telepon langsung juga boleh nih di 557762. Kita sapa dulu narasumber kita, ada Dr. Yuri ya. Selamat pagi Dr. Yuri, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Aksa. Sehat-sehat ya ini ya? Alhamdulillah. Iya nih, di sela-sela kesibukan ini dokter, kita mau berbincang seputar kesehatan khususnya nih hipospadia. Benar ya bacanya ya dok ya? Hipospadia ya? Hipospadia benar Pak. Oke. Ya. Ya. Dan ini kalau bahasa Indonesianya kelainan lubang kencing. Nah ini seperti apa sih dok? Mungkin penjelasannya silakan untuk mengawali kebersamaan kita. Monggo. Ya, sebenarnya kalau kelainan lubang kencing itu memang ada beberapa tipe Pak. Kalau hipospadia itu dia di jalur yang sebenarnya, cuma lubangnya nggak di ujung. Nah, kalau pada anak laki-laki kan dia lubangnya di ujung dekat kepala penisnya ya, dekat kepalanya itu. Nah, kalau hipospadia dia di batangnya, bisa di batangnya, di bawah kepalanya, kemudian di dekat kantong pelirnya seperti itu, atau sampai dekat dengan anus atau di daerah perineal namanya. Nah, itu sering jadi tidak awas sebenarnya bagi masyarakat, yang mana contoh kasusnya sudah banyak ya. Salah satu atlet voli kita ya, mungkin Pak Aksa tahu beritanya sudah cukup banyak bahwa jadi hipospadia itu bukan suatu hal yang awam lagi, tidak. Jadi memang kalau kita memiliki anak laki-laki itu sebaiknya kita periksa ini lubang kencingnya sudah baik atau belum, kemudian secara physically ya, secara kasat mata dilihat. Berarti memang harus dicek dari awal ketika lahir itu ya dok ya? Iya benar. Jadi karena penanganannya yang cepat itu lebih baik, karena ada periode-periode yang baik untuk dilakukan manajemen atau tindakan pada kasus-kasus tersebut. Oke, dokter, sebelum nanti ke tadi disampaikan sedikit ini penanganannya seperti apa. Nah, dok, kalau kita ngomongin seputar kenapa sih bisa muncul seperti ini? Apakah ini memang sejak di kandungan ada satu masalah atau memang ini ada genetika seperti itu, dok? Nah, ini memang faktor penyebabnya itu karena genetik, Pak. Salah satunya karena genetik, sehingga membuat dia terjadi gangguan pada proses pertumbuhan lubang kencingnya itu. Nah, salah satunya adalah hormon testosteron ya, salah satunya, dan juga keseimbangan hormon tersebut sehingga mempengaruhi pertumbuhan dari jalur uretra ya, namanya uretra, lubang kencing itu, sehingga pertumbuhannya yang harusnya ke ujung ini terhenti sampai di tengah ataupun tidak di tempatnya seperti itu. Dan biasanya diikuti dengan kelainan-kelainan lain, seperti misalnya penisnya jadi bengkok gitu. Kulit bagian atas kulupnya itu yang berlebih seperti itu, Pak. Nah, jadi terkadang bentuknya itu bisa normal, seperti normal, batang penisnya, terus kulupnya juga normal. Namun yang membuat dia itu tidak normal di saat mau disunat, ternyata lubangnya tidak bagus gitu loh. Nah, itu juga harus hati-hati. Karena kalau pada pasien hipospadia tidak boleh dihitan, Bapak. Tidak boleh dihitan? Iya. Karena apa? Karena nanti kulit yang ada itu kita gunakan untuk memperbaiki salurannya itu. Dokter, tapi secara physically, maaf ini kondisi penisnya itu normal gitu ya? Tidak normal, Bapak. Tidak normal. Oh, itu tidak normal. Secara fisik tidak normal. Oh, tidak normal. Orang awam bisa melihat, oh ini ada masalah kayak gitu? Iya,
Karena lubang kencingnya itu, kalau misalnya lubang kencingnya di batang, itu bisa dilihat. Tapi kalau lubang kencingnya itu tidak di batang, misalnya itu yang saya sampaikan tadi seperti variasi normal. Nah, itu dia tidak bisa kelihatan secara awam. Oke. Dokter tadi disampaikan letaknya itu bisa di di bawah kepala penis atau mungkin juga di di bawah di area skrotum atau buah cakar. Nah, itu yang mempengaruhi itu posisinya di sana itu apa ini, Dok? Atau memang ya itu memang macam-macam nggak gitu atau seperti apa sih, Dok? Nah, jadi kalau yang mempengaruhinya itu memang tidak bisa kita jelaskan secara pasti, Pak. Oh, gitu. Karena secara pasti bahwa ini anaknya kalau misalnya akan tumbuhnya ke ujung, terus atau akan tumbuhnya berbeda seperti itu. Nah, itu memang setiap individu memiliki faktor yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita, kalau anaknya yang kayak gini, pengaruhnya seperti ini, dia akan di ujung. Kalau dia seperti ini, dia akan di bawah, tidak bisa. Jadi memang ini hal yang tidak bisa di luar kuasa manusia, Pak Aksa, yang ini. Memang dia kelainan kongenital bawaan. Nah, jadi tergantung memang karena faktornya banyak, salah satunya genetik, kemudian hormon, apakah nanti ada mutasi di salah satu gen, itu banyak faktornya. Tapi tidak ada satu faktor yang bisa kita simpulkan sebagai faktor penyebab hipospadia. Jadi multifaktorial. Kalau tadi disampaikan faktor genetik juga masuk itu, Dok. Berarti misalnya itu ada kelainan di bawah kepala penis, mungkin nanti itu juga bermasalah di bawah penisnya. Terjadi di situ juga kayak gitu, Dok, atau mungkin bisa random gitu. Itu bisa random, Pak. Bisa random. Karena kalau kita bicara dengan kelainan bawaan, biasanya satu kelainan bawaan diikuti dengan kelainan bawaan yang lainnya. Seperti itu. Jadi walaupun misalnya satu gen itu bisa menyebabkan hipospadia sendiri atau bisa menyebabkan kelainan genetik yang lain. Tapi pada dasarnya kalau untuk hipospadia ini biasanya lebih cenderung lebih sering itu dia berdiri sendiri. Jadi tidak diikuti dengan cacat yang lain. Tapi walaupun demikian, kita tetap harus melihat apakah ada gangguan pada organ lain atau tidak, memastikannya. Nah, titik pentingnya di hipospadia ini, Pak, yang pertama adalah jangan sampai kita kelupaan. Nah, karena apa? Sebaiknya dalam masa rekonstruksinya itu, rekonstruksi pada hipospadia ini lebih baik sebelum anak usia sekolah. Karena kan kalau misalnya dia lagi usia sekolah gitu ya Pak ya, kalau lubang kencingnya nggak di ujung kan, kalau temannya itu berdirinya kencingnya pada berdiri seperti itu ya, ke kloset seperti itu, tapi anaknya nggak bisa kencing berdiri Pak, karena ada lubangnya di tengah. Oh iya. Nah itu kan menjadikan anak itu secara psikis ya, loh kok aku jadi seperti ini gitu loh. Nah. Oke, padahal itu sebenarnya sudah bisa terlihat ketika baru lahir. Nah, ketika baru lahir itu bisa langsung ditangani atau memang harus nunggu beberapa waktu kayak gitu, Dok, masa-masanya? Nah, memang kalau misalnya untuk baru lahir, apakah langsung atau tidak, kita biasanya melihat optimalisasi bayi kapan bisa dilakukan tindakan. Itu biasanya usia 6 bulan, Bapak. Secara general ya, saya bahasnya. Bisa usia 6 bulan minimal usianya, kecuali kasus-kasus emergensi. Tapi yang namanya hipospadia bukan kasus emergensi. Nah itu. Oke. Jadi maka kita tunda rekonstruksi. Tapi terus kapan nih Dok harus dibawa ke dokter kalau misalnya terjadi hipospadia ini? Apakah ini bisa menyebabkan komplikasi kayak gitu? Kalau misalnya tidak ditangani secara serius ya gitu atau dibiarkan saja kayak gitu? Nah, ini komplikasinya ke arah mana Pak Aksa? Karena kalau komplikasi itu sebenarnya hal yang kita prediksi akan timbul dan oleh karena itu kita harus
dalam melakukan tindakan harus melakukan step-step bagaimana komplikasi itu tidak terjadi, kan seperti itu. Jadi gitu. kalau komplikasi secara serius harusnya pada tindakan operasi atau rekonstruksi pospadia ini tidak ada komplikasi yang seriusnya. Cuma permasalahannya adalah ini berhasil atau tidak, gitu loh Pak. Karena kan kita kalau kita lihat dia lubangnya di batang gitu ya, terus kita mau buat di ujung, artinya itu buatan manusia. Kalau misalnya kita bandingkan buatan manusia dengan buatan Allah, itu kan tidak akan bisa dibandingkan. Nah, itu kadang-kadang kita harus memberi pengertian ke pasien bahwa yang namanya manusia pasti bisa gagal. Tapi kegagalan yang kita timbulkan itu dalam hal yang wajar atau tidak, seperti itu. Karena dalam rekonstruksinya itu bisa, misalnya kalau kasusnya ringan, itu bisa satu tahap itu artinya 1 kali operasi selesai. Kalau misalnya itu dia agak berat, bisa mungkin 1 tahap ataupun 2 tahap. Jadi kalau misalnya ditanya, dok, kalau operasi hipospadia itu bisa berkali-kali nggak? Memang bisa berkali-kali. Ini benar, bisa berkali-kali karena memang ada tahapannya, tapi tidak berkali-kali banget gitu. Memang ada tahap-tahapannya. Oke. Kalau maafin dok, ke komplikasi berkaitan nanti ketika sudah dewasa, kayak gitu, berkaitan dengan mungkin ketika ereksi dan sebagainya, kayak gitu, normal nggak ketika mereka yang hipospadia ini, dok? Nah, kalau pada kasus-kasus hipospadia, itu biasanya tidak ada pengaruh ereksinya, Pak. Karena memang dia cacat pertumbuhan saja. Ereksinya biasanya normal, nggak ada masalah. Cuma pada kasus hipospadia diiringi dengan penisnya itu bengkok. Jadi dilihat ereksi bengkok. Nah, kalau dia ereksinya itu bengkok dan itu lebih dari 15 derajat, itu akan mengganggu proses senggama. Nah, sehingga di saat kita melakukan rekonstruksi atau memperbaiki hipospadia ini, nah itu kita sekalian meluruskan batang penisnya seperti itu. Oke. Tapi dari gangguan misalnya buang air kecil itu nggak masalah ya, dok ya? Nah, ya itu kalau gangguan buang air kecil bermasalah, Pak. Maksudnya kelancarannya kayak gitu? Tetap ya, lancar? Gimana? Insya Allah kalau misalnya kita melakukannya dengan baik dan benar, sampai sejauh ini saya beberapa pasien, semua pasien melakukan tindakan uretroplasti itu tidak ada masalah untuk kencingnya. Cuma kalau memang misalnya gini ya Pak ya, antara pasien yang baru datang ke saya, kemudian atau pasien yang sudah beberapa kali operasi sebelumnya, operasi sebelumnya dengan yang lain, kemudian kita perbaiki, itu pasti akan lebih sulit daripada yang fresh seperti itu. Tapi walaupun demikian tetap masih masih memungkinkan untuk diperbaiki. Jadi jangan khawatir seperti itu. Oke, nggak usah khawatir ya. Mungkin efek gak PD-nya itu, dok, yang kalau udah gede itu ya. Iya, kalau sudah gede itu biasanya itu yang paling sulit itu adalah mencegah infeksinya, Pak. Infeksi, karena kan kita rekonstruksi itu kan kita menjaga supaya lukanya itu tidak infeksi. Nah, jadi memang ini penelitiannya memang belum dinilai, cuma masih dalam bentuk tanggapan dari beberapa ahli bahwa pasien dewasa itu folikel keringatnya akan lebih banyak daripada yang anak-anak, sehingga itu cenderung membuat lukanya lembab dan terjadi infeksi, dan kemungkinan gagalnya akan lebih tinggi daripada anak-anak. Kenapa tadi disarankan dokter juga di awal sedikit disinggung lebih dini itu ya ditangani gitu ya, dok ya? Karena iya, sebaiknya sebelum usia sekolah, Pak. Sebenarnya usia sekolah, disamping tadi karena faktor psikologis juga nanti nggak pede nanti ketika di kamar mandi gitu ya. Iya. Oke. Dok, tadi juga disinggung itu bisa dimungkinkan tidak cuma sekali penanganannya, misalnya dioperasi kayak gitu. Nah, itu maksudnya tidak cuma sekali, itu penanganannya memang seperti apa saja, dok, nih pembenahannya kayak gitu? Ya. Nah, kalau kita lihat tadi, Pak, misalnya di pasien-pasien hipospadia itu ada kasus yang ringan sampai yang berat. Oke. Nah,
Yang ringan, misalnya dia hanya gangguan pada lubangnya saja. Jadi penisnya lurus, kemudian kantung kemaluan yang di bawah itu tidak terbelah. Namanya bifid scrotum. Nah, itu kita hampir 100% atau 99% ya, itu bisa satu tahap. Tapi kalau misalnya lubang kencingnya itu tidak di ujung, kemudian disertai dengan penisnya yang bengkok itu tergantung lagi derajat bengkoknya itu ringan, sedang, atau berat. Kemudian kantung kemaluannya itu terbelah. Artinya kan kalau misalnya kalau yang normal itu kan dia menggembung gitu ya, jadi satu gitu ya. Kalau terbelah itu yang tengahnya itu putus gitu loh Pak, jadi terbelah dia. Ya, yang garis tengahnya itu. Nah, sehingga itu akan lebih tricky atau lebih menantang ya tindakan rekonstruksinya. Sehingga tergantung keahlian berbagai ahli, karena kan yang bisa mengerjakan rekonstruksi hipospadia ini tidak sendiri ya, tidak saya sendiri ataupun tidak keseminatan ilmu sendiri, ada beberapa yang boleh mengerjakan. Nah, itu memiliki standar masing-masing. Tapi intinya adalah hipospadia itu bisa dikerjakan satu tahap dan bisa dikerjakan juga dengan 2 tahap. Kalau di buku itu sampai 2 tahap sebenarnya, Pak. 2 tahap saja, cuma memang ada beberapa resiko yang akan terjadi karena itu buatan manusia, apakah itu infeksi dan gagal dia, kemudian salurannya itu ada fistula itu artinya dia tidak gagal sepenuhnya, gagal hanya di beberapa bagian saja, itu namanya fistula. Kemudian dan itu perlu operasi tambahan untuk memperbaikinya seperti itu. Berarti memang setelah dilakukan operasi kayak gitu tetap terus dipantau seperti apa perkembangannya gitu ya dok ya? Kalau misalnya setelah operasi, memang kita memantau untuk keberhasilan dulu Pak. Iya, ini lukanya sudah bagus atau tidak, kemudian ini lubangnya sudah di ujung atau tidak, seperti itu. Nah, itu keberhasilannya kita lihat dulu, sudah berhasil atau tidaknya. Nah, untuk evaluasi, dia apakah secara ereksi baik, kemudian ejakulasi baik, itu memang kita tunggu sampai anak usia pubertas. Oke. Dokter, yang di rumah sakit Sarjito sendiri yang pernah ditangani atau yang sering datang itu yang kondisi ringan atau berat, dok? Biasanya kalau ke Sarjito udah berat semua. Oh gitu ya? Iya. Udah ke Sarjito udah berat semua. Rata-rata tuh berat Pak, berat. Rata-rata hampir 80% berat. Jadi kalau itu kasusnya berat itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya, sehingga jumlah pasien yang datang juga lebih banyak gitu ya Pak ya. Ya, sehingga saya harus membagi waktunya untuk rekonstruksinya itu. Oh begitu, ya. Oke. Karena kan kalau ke Sarjito pasti kan dia pusat rujukan ya Pak ya. Jadi kalau ada yang gagal dari sebelumnya itu bisa dirujuk ke Sarjito. Kemudian memang berat dari awalnya juga dirujuk ke Sarjito. Apalagi juga di Sarjito juga ada endokrin anak ya. Memang kalau untuk hipospadia itu lebih dekat ke endokrin anak, dan di Sarjito juga ada Prof Madarina, Dokter Yuda ya, untuk di endokrinnya itu Pak. Biasanya saya sering berkolaborasi sama guru-guru saya tersebut. Oh, tidak bisa ditangani sendiri kalau hal semacam ini harus ada kolaborasi itu ya dok, karena penanganannya cukup kompleks gitu ya. Nah, kembali ke tadi yang maaf skrotumnya ada yang terbelah kayak yang tidak kayak gitu. Ini kejadiannya banyak yang terjadi yang seperti apa dok? Ya, kalau secara persentase itu lebih banyak yang ringan Pak. Oh ringan. Iya, yang berat itu hanya sekitar 15-20%. Tapi kalau yang ringan kan sudah kalau naik Sarjito tipe A, rujukan nasional, kan yang ringan sudah dikerjakan di bawah. Nah, yang 20%-nya tuh tinggal ke Sarjito, tapi jadi kan di Sarjito jadinya 100% yang berat jadinya. Oh gitu jadinya ya jadinya. Oke. Dok, ini apakah selain genetika juga tadi lifestyle dari ibu ketika mengandung kayak gitu? Iya.
itu juga cukup berpengaruh dok gini. Nah, itu dia Pak, namanya kalau misalnya kelainan bawaan itulah keterbatasan ilmu manusia. Kenapa kita tidak bisa menentukan satu faktor penyebab, oh pasti ini nih penyebabnya, nggak bisa. Jadi Oke. multifaktorial. Tapi memang Multifaktor ada ya. beberapa hal. Artinya adalah misalnya fitoestrogen. Fitoestrogen itu pada makanan-makanan seperti tempe, kacang susu kedelai, seperti itu ya. Itu kan tinggi fitoestrogen. Nah, itu yang mempengaruhi perkembangan atau hormon pada perkembangan genitalia anak laki-laki. Sehingga kalau memang kalau sekarang kan udah tahu bisa di USG itu Pak, ini jenis kelamin laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah, kalau dia laki-laki atau laki-laki, jangan diminum atau dimakan yang fitoestrogennya tinggi. Tapi kalau misalnya ibu hamil biasanya, dok ini saya minum susu kedelai supaya kulit anaknya bersih. Tapi karena fitoestrogennya tinggi, untuk anak laki-laki jangan, karena dicurigai akan bisa meningkatkan faktor resiko hipospadia. Kemudian zat-zat yang bisa mengganggu pertumbuhan janin, seperti radioterapi, seperti sinar radiasi, seperti itu Pak. Kemudian zat-zat yang lainnya yang bisa mengganggu pertumbuhan janin, seperti itu. Oh gitu, ya. Tapi kalau untuk masyarakat awam, saya lebih cenderungnya ke pola makan di saat hamil ya. Itu saja. Hidup sehat, tidak merokok itu juga termasuk ya dok ya? Iya benar. Dan ada kalau di situ kan ada Pak mengganggu kesuburan dan kesehatan janin kan di tulisannya itu. Oh iya ya tulisannya itu ya. Iya kan ada perkembangan janin kan ada di situ. Oke, dok. Tadi juga sempat disinggung, ini tidak boleh dihitan, tidak boleh disunat. Ini kenapa ini dok? Ya, nah di situ yang perlu dipertimbangkan karena ini Pak, kulit yang sisa itu, yang dipotong itu kita gunakan untuk membuat salurannya. Oh. Nah, kalau kulitnya itu sudah nggak ada, nah itu tambah tricky lagi untuk melakukan tindakan. Oh begitu, ya. Itu maksudnya kalau nanti bisa disunat kayak gitu, ketika sudah besar, ketika sudah ditangani kayak gitu, tetap nggak boleh atau gimana? Ketika Jadi gimana maksudnya? Jadi gini, di saat kita lakukan rekonstruksi hipospadia, itu nanti bentuk hasil akhirnya seperti sudah disunat, Pak. Oh begitu. Iya. Jadi kulit yang ada di kulupnya itu yang kita pindahkan untuk menjadi salurannya dan menutup luka operasi. Jadi kulitnya dipindah-pindahkan seperti itu nanti sesuai dengan kebutuhan, yang berlebih dibuang, yang bisa dimanfaatkan. Nah, kalau misalnya sudah disunat secara tradisional ya, sunat yang awam ya. Nah, sunat yang awam itu pasti nanti kita kebingungan untuk bahan substitusi salurannya gitu loh. Pengganti salurannya pakai kulit yang mana seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya rekonstruksi hipospadia, hasil akhirnya pasiennya seperti sudah disunat. Jadi kalau nanti pasien bertanya sering kan, kalau diperbaiki lubang kecil nanti sekalian hitan nggak? Seringnya kayak gitu bertanya. Iya. Jadi saya selalu sampaikan kalau misalnya hipospadia yang sudah direkonstruksi, ya hasil akhirnya seperti sudah dihitan. Jadi tidak ada kulit yang dilebihkan, karena berguna semua Pak untuk melakukan rekonstruksinya. Oh begitu, ya. Jadi tambah pengetahuan ini dok. Jadi, ya. Oke. Baik ini. Jadi kenapa tidak disunat dulu itu seperti itu ya, sebelum penanganannya kayak gitu ya? Iya. Oke. Karena hipospadia ini sebenarnya kelainan genital yang maksud saya yang sering terjadi, dan masih banyak kelainan yang lain yang membuat orang tua itu bingung nih anaknya laki-laki atau perempuan. Nah, seperti itu. Tapi dasarnya itu adalah hipospadia ini. Jadi kalau ada hipospadia, nanti sebaiknya ya kalau misalnya orang tua, kita lihat genitalia eksterna atau secara kasat mata alat kelamin anak kita seperti apa. Apakah dia memang laki-laki, memang perempuan. Karena terkadang setiap individu itu berbeda cara penilaiannya, Pak. Ada yang dinilai nanti dari rumah sakit ini, wah ini ibu anaknya perempuan gitu loh.
Ternyata setelah kita cek genetiknya, dia bisa perempuan, bisa laki-laki. Nah, ini anak ibu nih perempuan gitu kan. Ternyata genetiknya laki-laki. Karena bentuknya seperti, kadang-kadang kalau yang berat itu Pak, yang sampai 100 meter belah, itu bentuknya itu seperti perempuan kalau secara awam melihat ya. Oke. Tidak ada batang penisnya kayak gitu, atau batang penisnya terlalu kecil kayak gitu ya? Batang penisnya ada, cuman dia terlalu bengkok. Itu sehingga menyebabkan dia seperti, kalau gland itu kan analognya ke perempuan itu klitoris. Nah, seperti klitoris seperti itu. Oh, gitu. Kalau itu kan sudah termasuk berat, berarti memang harus apa ya? Itu ada rekonstruksi bikin penis kayak gitu, atau itu tinggal seperti apa, Dok? Kalau yang model berat kayak gitu? Iya, kalau model berat seperti itu tetap tahapnya sama, Pak. Tahapnya adalah penisnya diluruskan, salurannya dibuat, kemudian lukanya ditutup. Kalau misalnya kantong kemaluannya itu terbelah, ya kita perbaiki sekalian. Nah, tapi tetap kalau kasus-kasus yang berat dan itu memerlukan untuk cek genetik, kita harus cek genetik dulu. Apakah memang ini anak laki-laki atau perempuan? Atau bisa dia boleh memilih dia laki-laki atau perempuan. Tapi secara genetik, Pak, bukan dia laki-laki, tapi dia mau jadi perempuan itu nggak boleh. Boleh ya? Iya. Atau Okay. iya, itu nggak boleh. Kalau itu namanya transgender. Jadi harus dibedakan antara transgender dengan pasien yang boleh memilih dia jadi laki-laki atau perempuan. Karena di gennya itu memang ada sebagai laki-laki dan dia ada sebagai perempuan. Nah, itu kita bisa pilih. Jadi kasusnya akan lebih complicated lagi kalau untuk yang kasus seperti itu. Tapi memang kalau pasien-pasien yang seperti itu hampir 100, hampir mayoritas secara umum itu ada disertai dengan hipospadia. Kejadian seperti itu pernah di Sarjito yang berat sampai segitunya? Banyak, Pak, itu. Tadi malam saya baru ngerjakan itu. Tadi malam. Tadi malam kita baru dalam tahap mengidentifikasi. Jadi ada anak yang dibesarkan sebagai laki-laki usia 1 tahun ya. Ini saya sharing sedikit. Di dalam perutnya ada rahim, Pak. Yang sebelah kiri itu tumbuh sebagai ovarium, sebelah kanan itu tumbuh sebagai ovarium, dan sebelah kiri tumbuh sebagai testis. Nah, itu dia. Jadi ada dua tapi setengah-setengah gitu. Nah, secara genetik dia juga bisa laki-laki atau perempuan. Nah, itulah nanti tim DSD namanya, Development Sex Disorder. Jadi nanti ada timnya kita di Sarjito, itu diketuai oleh Prof. Madarina. Nah, itu kita nanti akan berkolaborasi, melakukan meeting juga untuk menentukan ini anak ini baiknya dari segala aspek ilmu dan sampai juga ke psikologisnya sebagai laki-laki atau perempuan. Jadi seperti itu. Melibatkan orang tua kalau kayak gitu, Dok? Iya, benar. Orang tua, terus hukum, kemudian ahli psikologis untuk perkembangan anak, jadi lintas ilmu, lintas sektoral. Oke, jangan sampai nanti Itu untuk ditentukan, kasus yang lebih komplit lagi, Mas. Luar biasa, ternyata menuntut keilmuan yang lebih dalam lagi nih, Dok ya. Iya. Dokter Juri, kita break untuk tanda waktu dulu sama komersial. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Dok, perbicaraan kita yang cukup menarik ini. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat Sonora yang terus bergabung di kesempatan pagi kali ini. Kita masih di perbincangan seputar hipospadia ya, atau kelainan lubang kencing bersama Dokter Prahara Yuri SPUK dari Rumah Sakit Sarjito. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan di 081754832000 atau bisa juga bergabung melalui 5577762.
Dokter siap ya dokter ya. Oke, 97,4 Radio Sonora Jogja, sahabat Sonora, kita masih di perbincangan di pagi kali ini ya seputar hipospadia atau kelainan lubang kencing bersama Dr. Prahara Yuri SPUK dari Rumah Sakit Sarjito. Untuk yang mau gabung sahabat Sonora bisa di 557762 untuk teleponnya ataupun di 081754883200. Dokter bisa bacakan untuk yang sudah berkirim WhatsApp dulu ya, Dok ya. Oke, Iya, boleh, Pak. ini sebentar ya. Selamat pagi untuk ke Ibu Aruni ini ya, yang ada di Jalan Bantul. Dokter, apakah secara fisik ke bayi ketika lahir yang mengalami hipospadia itu bisa kelihatan, Dok? Terus, apakah semua anak dengan hipospadia itu membutuhkan pembedahan? Terima kasih penjelasannya, Dok. Mungkin informasinya bisa diulang lagi. Mungkin kelihatannya Bu Aruni ini telah bergabung. Silakan, Dok. Iya. Nah, kalau misalnya kita lihat apakah bisa dilihat atau tidak. Untuk kasus yang misalnya lubangnya di batang ataupun di bawahnya lagi sampai ke kantong kemaluan itu bisa dilihat, Ibu. Jadi bisa kita identifikasi. Dan kalau misalnya itu dia di kepala pun itu bisa diidentifikasi. Biasanya kalau misalnya kalau kita lihat anak yang normal, kulupnya itu kan melingkar, Pak. Melingkar ya. Melingkar menutupi kepala. Tapi kalau hipospadia, kulitnya cuma ada di bagian atas kepala. Bagian bawahnya tuh nggak ada. Itu namanya kalau secara medis dorsal hood. Nah, kalau misalnya dilihat, oh kok kulitnya itu cuma ada di atas, yang di bawah kok nggak ada kulitnya. Nah, itu kemungkinan besar hipospadia. Nah, kalau dia secara umum terlihat normal, artinya kulupnya itu menutupi semua kepala penisnya, nah itu kemungkinan bisa normal, bisa juga hipospadia yang tipe ringan. Itu bisa kita identifikasi kalau kulupnya kita di saat ibu diajarin untuk biasanya membersihkan kelamin anak laki-laki, itu kan kulupnya ditarik ke bawah supaya kepalanya bisa dibersihkan. Nah, itu bisa kelihatan nanti lubang kencingnya. Seperti itu. Dan juga jangan lupa nih, saya suka kena ini hipospadia, tapi saya harus mengedukasi juga Pak ini, karena sering kelewatan juga. Diperiksa juga buah pelirnya sekalian. Ini ada atau enggak? Ya, ini walaupun bukan di topik kita, cuman saya edukasi karena memang banyak yang baru sudah sampai dewasa baru tahu, oh buah pelirnya ternyata enggak ada gitu, sehingga terganggu untuk proses memiliki keturunan seperti itu. Ada tapi kalau cuma satu gitu, Dok? Iya, itu berarti harus periksa. Oh, tetap periksa. Iya, tetap. Jadi pelir itu harus 2, Pak. Jadi kalau hanya 1 ataupun tidak ada, nah itu harus kontrol. Karena ada masa emasnya untuk di operasinya. Sampai usia minimal 18 bulan, paling maksimal. Kalau waktu emasnya itu 6 sampai 12 bulan. Ini beda kasus dengan hipospadia ya. Kalau hipospadia sebelum anak usia sekolah. Nah, apakah ini harus tindakan operasi? Nah, itu dia. Yang namanya kelainan, kena lubang kencing yang tidak normal, memang harus dioperasi. Tapi kalau untuk hipospadia yang ringan artinya dia penis tidak bengkok, kemudian lubang kencingnya masih di kepala, cuma agak turun sedikit, itu kita bisa diskusi sama orang tua, membincangkan kira-kira baik buruknya apa. Karena memang di ahli hipospadia pun masih kontroversi apakah ini direkonstruksi atau tidak. Tapi secara umum bahwa sesuatu hal yang tidak normal harus dibuat menjadi normal. Artinya kalau misalnya hipospadia tetap harus dioperasi untuk supaya lubang kencingnya itu ke posisi yang normalnya. Seperti itu, Pak. Untuk posisi normal itu butuh waktu berapa lama, Dok? Tergantung posisi normal biar seperti kayak nggak bermasalah gitu. Ya itu Pak. Jadi kalau seandainya kita rekonstruksinya kita pakai yang 1 tahap, ya bisa 1 kali operasi selesai. Langsung di posisi normalnya, ya. Sebenarnya hipospadia ini sakit nggak sih, Dok?
Dia tidak sakit, Pak. Makanya saya bilang dia tidak emergensi. Oh, Dia tidak ada keluhan sama sekali. Tidak ada keluhan sama Oh. sekali. Jadi kalau bayi-bayi tidak ada keluhan sama sekali. Dia buang air kecilnya normal. Cuma itu aja. Dia secara bentuknya tidak normal dan fungsi berkemihnya. Yang harusnya fungsi berkemihnya itu dia mancur ke depan, ini jadi ke bawah. Sehingga anaknya kalau misalnya kencingnya berdiri kena celananya jadinya. Oh, iya iya, karena lubangnya tidak pada tempatnya sepertinya. Iya. Dok, ketika sudah dilakukan operasi kayak gitu, apa ini mungkin anggota keluarga ataupun orang tua ini harus melakukan perawatan seperti apa untuk membantu pemulihan lebih cepat kayak gitu? Ya, kalau selesai tindakan, memang kita yang harus kita lakukan adalah menjaga jangan sampai infeksi. Karena kalau udah infeksi, besar peluangnya untuk gagal. Infeksi itu bisa banyak faktornya, ya, baik dari kebersihan di rumah, karena nanti kan ada perawatan di rumah, kemudian kelembapan di rumah, seperti itu. Dan juga edukasi ke orang tua bagaimana cara perawatan luka, seperti itu. Nah, itu memang banyak, karena kan nggak mungkin kita rawat di rumah sakit sampai ini kan Benar-benar Pak, karena sembuh ya. sampai sembuh benar, karena akan memakan waktunya cukup lama, sehingga memang dibutuhkan nanti kerjasama dengan orang tua untuk perawatan selanjutnya di rumah. Oke, butuh kerjasama semuanya. Jadi ini ya, orang tua juga nih ya. Benar. Oke. Satu lagi dok, ini ada yang gabung di 081754832000. Terima kasih untuk Pak Aldo. Ini Pak Aldo yang ada di Jakal KM8 ini. Selamat pagi dokter. Saya mau tanya ini untuk saya jadi kepikiran mereka yang punya hipospadia, jadi pengen tahu saja. Nah, itu pas operasi kan harus pakai selang-selang kayak gitu juga, dok. Ini gimana dok nanti untuk pakai kateter dan sebagainya? Mohon penjelasan. Semoga cepat sembuh deh untuk mereka penderita hipospadia. Terima kasih. Oke. Gimana dok? Ini mungkin butuh penjelasan gambaran umum dok. Pak Aldo. Pakai celana apa tadi Pak? Pakai kateter dan sebagainya kayak gitu Pak Aldo jadi Oh iya, kepikiran nih. iya. Memang untuk tindakan rekonstruksinya itu tetap ada pemasangan selang Pak. Jadi supaya biasanya kalau ada beberapa teknik di situ, salah satunya mungkin selangnya bisa selang pakai kateter, bisa selang kita pindahkan dulu Pak aliran kencingnya. Yang awalnya dari uretranya itu atau dari kemaluannya, ini kita kasih selang dari perut bawah. Jadi supaya kita berharap air seninya tidak menginfeksi luka. Seperti itu. Jadi kita alirkan ke perut dulu selama 2 minggu biasanya itu. Nah, kemudian selang yang di kemaluannya itu yang waktu kita lakukan rekonstruksi itu sebagai stenting. Stenting itu artinya adalah selang yang digunakan untuk menahan kaliber lumen di saat kita melakukan rekonstruksi. Jadi stent itu dia berada di dalam lubang salurannya itu biasanya sampai ke kandung kencing, tapi tidak sebagai kateter. Hanya untuk cetakan lah istilahnya Pak, cetakan salurannya. Nanti itu kita lepas di hari 1 minggu yang di kemaluannya. Cuma kemudian nanti untuk selang di perutnya kita lepas di 2 minggu. Jadi memang perawatannya cukup lama untuk kasus-kasus hipospadia. Yang jelas ikuti nanti arahan dari dokter seperti apa gitu ya. Iya, tapi memang kalau untuk masalah pemakaian selang itu tidak ada masalah. Sampai saat ini juga tidak ada keluhan dari anak pemasangan selang itu, karena hanya memindahkan sementara. Kalau terjadi kontraksi waktu kayak gitu dok, dimungkinkan nggak? Mungkin, tapi tidak yang sakit banget gitu, enggak. Jadi masih dalam hal wajar gitu. Oke. Dan kalau terjadi pendarahan pasca operasi itu juga nggak masalah itu ya dok ya? Yes. Kalau perdarahan bermasalah Pak, beda. Oh, gimana? Iya, kalau perdarahan berarti harus kita lakukan perbaikan segera. Tapi ya saya sendiri alhamdulillah sampai saat ini saya belum ada yang perdarahan seperti itu Pak.
Karena kan kalau itu udah saya bilang, salah satu komplikasi operasi adalah perdarahan. Sehingga kalau kita tahu itu komplikasi perdarahan, di saat kita lakukan operasi, kita harus melakukan kontrol perdarahan yang baik. Sehingga komplikasi itu bisa kita minimalisir. Begitu. Oke, sebentar, dok, ini saya jadi ingin berjelas nih. Pendarahan yang masih normal atau pendarahan yang memang harus diwaspadai pasca operasi itu yang seperti apa ini? Mereka yang hipospadia ini, dok? Perdarahan yang terus-menerus, Pak. Jadi kalau perdarahannya itu kalau rembes sedikit di kasa, di balutannya itu tidak ada masalah. Cuma kalau sampai balutannya merah semua dan setelah dibuka masih keluar darah, nah itu harus kita perbaiki. Oh begitu, ya. Oke, ini perlu diwaspadai seperti itu ya. Oke, ya. Dok, ini kita harus break lagi. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi perbincangan cukup menarik ini, cukup mengedukasi kita semuanya nih, Dok, berkaitan dengan hipospadia ini. Ya, dan terima kasih kepada Anda sahabat sonora yang terus bergabung di perbincangan kita pagi kali ini. Di perbincangan kesempatan pagi kali ini bersama Rumah Sakit Dr. Sarjito, kita berbincang nih sahabat sonora seputar hipospadia, kelainan lubang kencing bersama Dr. Prahara Yuri SPUK dari Rumah Sakit Sarjito ya. Untuk yang mau gabung silakan Anda bisa ke 081754832000 untuk ke SMS dan juga WhatsApp-nya, atau bisa juga Anda bergabung melalui sosial medianya Sonora Jogja yang mau telepon langsung di 557762. Ini ada yang bertanya, ini ada Mbak Tiara Meika.
Mbak Tiara atau Ibu Tiara ini nanti bisa ke Sarjito langsung saja ya untuk berkaitan dengan konsultasi lebih dalamnya ya berkaitan dengan hipospadia ini. Untuk streamingnya kali ini tidak bisa dia diakses nih ya. Dan kemudian juga selamat pagi. Ini yang ada di 081754832200. Ada Pak Agus ini yang ada di Jalan Godean. Selamat pagi, Dok. Ini saya mau tanya berkaitan dengan hipospadia ini, Dok. Eh, Kalau misalnya itu dioperasi karena alasan estetika saja, apakah itu dokter akan mengizinkan ya dari rumah sakit atau seperti apa? Terima kasih. Selamat pagi. Dokter Yuri, gimana dok ini dari Pak Agus? Kalau alasan estetika? Nah, kalau namanya hipospadia, Pak, itu memang kalau untuk BPJS masih di cover. Jadi itu bukan alasan estetika, tapi alasan memperbaiki kecacatan. Kalau estetika kan bedanya misalnya, oh dok ini kurang panjang mau dipanjangin gitu loh. Nah itu baru ke arah estetika. Tapi kalau hipospadia dia memang kelainan atau kelainan bawaan yang mana itu memang harus diperbaiki. Jadi bukan alasan estetika. Karena kalau seandainya tidak diperbaiki itu akan banyak secara fungsi berkemih anak tidak baik. Nah itu dia. Karena kalau misalnya laki-laki kan biasanya di toilet umum itu kan pakai urinor yang berdiri itu Pak. Iya, iya, iya. Iya kan? Nah kalau dia nggak bisa berdiri kan gimana coba? Seperti itu. Ya. Iya. Walaupun secara sunnahnya kita disunahkan untuk duduk ya. Jongkok Tapi ya. tapi kan kalau kita ke toilet umum atau misalnya apalagi kalau anak SD gitu ya, sering ayo pipis kita bareng-bareng gitu biasanya kan. Nah, kayak gitu kan. Jadi yang teman-temannya bisa berdiri terus yang anaknya dia hanya duduk. Saya pernah ada satu orang tua yang curhat kan. Saya sampai menangis dok kata orang tuanya. Di saat sepupu-sepupunya kumpul, ini dia saudara kembar yang satunya normal, yang satunya cacat. Terus kumpul sepupu, terus kencing bersama gitu. Yang anak ini nggak berani buka celananya karena dia terus merasa minder seperti itu. Sehingga orang tuanya nangis pada saat itu gitu loh Pak, cerita sama saya. Jadi itu memang pasien waktu itu dari Lampung ke Jogja untuk rekonstruksi pospadianya, dan pada saat itu anaknya sudah 2 kali dioperasi dan gagal. Seperti macam-macam ya. Iya, macam-macam itunya. Jadi memang untuk hipospadia bukan alasan estetika, tapi memang kita memperbaiki supaya dia baik seperti itu. Oke, masih ada satu WhatsApp lagi dok. Ini selamat pagi untuk ke Pak Adit ini yang ada di Bantul juga. Ini tanya gini, dokter apakah hipospadia ini nanti juga berpengaruh pada kesuburan anak? Terima kasih. Singkat. Oke. Nah, kita harus lihat Pak, kalau misalnya hipospadia kan dia di lubang kencing. Nah, kalau masalah di lubang kencing itu masalah fungsi berkemih. Tidak ada hubungannya ke arah kesuburan. Yang ke arah kesuburannya itu adalah biasanya hipospadia ini disertai dengan kelainan yang lain. Salah satunya itu tadi yang saya sampaikan, buah pelirnya nggak turun. Nah, buah pelir itulah yang memproduksi sperma. Nah, itu yang mempengaruhi fungsi berkemihnya. Jadi itu adalah fungsi berkemih, fungsi reproduksi atau fungsi mandul atau tidaknya seorang laki-laki. Jadi kalau hipospadia itu hanya masalah di lubang kencing, tapi kalau untuk kesuburan itu di buah pelirnya atau testisnya itu. Sehingga kita harus melihat secara keseluruhan kalau dia ada hipospadia, kita lihat lagi nih testisnya sudah turun atau belum. Nah, itulah tadi saya sampaikan kalau hipospadia sebaiknya sebelum usia sekolah, tapi kalau masalah buah testisnya yang tidak turun itu sebelum waktu emasnya 6 bulan sampai 12 bulan, tapi selambat-lambatnya 18 bulan. Selambat-lambatnya 18 bulan harus sudah ditangani ya? Iya, karena itu nanti untuk resiko ke depannya apakah nanti terjadi
mandul ataupun bisa menyebabkan tumor di testisnya karena testisnya tidak berada pada lingkungan yang normal seperti itu. Oh gitu, baik. Dokter, ini cukup menarik perbincangan kita. Lewat jam 10 saja dok. Nah untuk Iya. mengakhiri kebersamaan kita, ini mungkin bisa disampaikan apa yang harus diwaspadai dan mungkin kalau di Sarjito ini dokter siap hari buka atau harus jam-jam appointment dulu atau seperti apa dok? Kalau appointment Sarjito kita punya voli VIP-nya Pak, voli apa itu bisa di kapan saja. Tapi kalau yang di poli biasa itu saya hari Senin jam 12. Cuma satu hari saya. Oh cuma satu hari saja. Iya. Oke. Berkaitan dengan hipospadia nih dok, apa yang mau disampaikan? Mungkin himbauan ke masyarakat semuanya. Oke. Bagi saya untuk hipospadia ini, saran saya untuk ibu-ibu yang memiliki anak laki-laki atau keluarga yang memiliki anak laki-laki, diperiksa Pak. Jadi jangan sampai tidak mengetahui, oh dok saya nggak dikasih tahu dari lahir gitu. Jadi kalau misalnya kita udah melihat, kira-kira ada yang ganjal aja dari kemaluan anak kita, nah itu diperiksakan ke dokter. Nah, kemudian jangan lupa juga sekaligus memeriksa perincilannya, apa testisnya itu, ada daturan atau tidak. Kemudian kalau misalnya itu memang meragukan, ini kayaknya laki-laki atau perempuan sih jenis kelaminnya, nah itu sebaiknya kita cek ke ahlinya untuk mengetahui ini memang laki-laki atau perempuan. Karena jangan sampai sebenarnya anak kita laki-laki tapi kita besarkan sebagai perempuan, atau sebaliknya anak kita perempuan tapi kita besarkan sebagai laki-laki. Seperti itu. Karena tadi juga pernah ditangani dokter sendiri, perlu multidisiplin ya dok untuk melakukan itu semuanya ya. Benar ya. Oke. Baik. Dokter Yuri, terima kasih sekali ini informasi yang cukup mengedukasi kita semuanya. Semoga bermanfaat, dokter. Ya, amin. Terima kasih, Bapak. Selamat beraktivitas kembali, dok. Juga ya. Oke, baik. Ya, demi tadi sahabat Sonar perbincangan kita di kesempatan pagi kali ini bersama Dokter Prahara Yuri SPUK berkaitan dengan kelainan lubang kencing atau hipospadia ya. Semoga informasi ini cukup bermanfaat kita semuanya. Juga terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang terus bergabung di kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Kita akan ketemu lagi nanti di program Sonora selanjutnya. Saya Hesta, sampai jumpa. Dokter, terima kasih dok. Iya. Terima kasih. Saya boleh pamit ini. Monggo. Sudah terima kasih. Kesempatan ini dalam perbincangan menarik dok. Iya. Oke. Terima kasih dok. Sehat selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.